Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak kelas 9? Saya harap semua sehat selalu dan bisa menikmati liburannya di rumah. Oke, jadi dikarenakan kalian terkendala dalam mengoperasikan aplikasi Zoom dan banyak yang kesulitan dalam hal itu, oleh karena itu saya berinisiatif membuat video ini dan diwajibkan untuk semua anak kelas 9 menyimak dan memahami materi dalam bab 3 ini yang bertema bela negara. Oke, jadi untuk materi di LKS kalian saya rangkum, saya jadikan satu dalam sebuah video yang akan kalian simak sebagai berikut. Oke, di poin pertama ada makna bela negara. Sebelum kalian mengetahui apa makna dari bela negara tersebut, kalian harus mengerti terlebih dahulu makna dari negara itu sendiri. Negaranya dulu, kita harus mengetahui negaranya, makna dari negaranya dulu apa gitu. Nah, di LKS kalian, para ahli pun berbagai macam atau berselisih pendapat atau pandangan mengenai makna dari negara itu sendiri. Nah, negara merupakan sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Jadi, negara itu merupakan organisasi atau badan yang paling tertinggi. Nah, ono maneng dukure negara paling tertinggi sudah di atasnya sendiri. Nah, yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakatnya. Nah, tidak hanya itu, negara juga memiliki kewajiban, wajib untuk menyejahterakan rakyatnya, melindungi rakyatnya, mencerdaskan kehidupan bangsanya. Nah, itu intinya begitu kalau makna atau pengertian dari negara itu sendiri. Nah, itu pengertian atau makna dari negaranya sendiri. Nah, negara juga punya unsur-unsurnya. Nah, apa saja unsur-unsur negara? Yang pertama ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan yang berdaulat, dan juga ada pengakuan dari negara lain. Nah, itu 4 unsur-unsur atau poin-poin yang harus dimiliki oleh suatu negara. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada rakyat. Nah, siapa sih rakyat itu? Rakyat adalah orang-orang yang menghuni wilayah negara atau mengakui dirinya sebagai warga negara dan tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Nah, kalau suatu negara itu pasti atau wajib ada rakyatnya. Nah, kalau ada rakyatnya, siapa yang akan menghuni wilayah-wilayah di suatu negara tersebut? Nah, jadi unsur-unsur atau unsur pokok atau yang harus dipenuhi dalam suatu negara, yang pertama itu ada rakyat, harus ada rakyatnya yang mematuhi peraturan-peraturan yang ada di suatu negara, yang tunduk pada peraturan-peraturan di suatu negara itu. Yang pertama ada rakyat. Nah, yang kedua ada wilayah. Apa sih wilayah itu? Nah, wilayah adalah daerah tertentu di permukaan bumi atau tempat kekuasaan suatu negara yang berada dan tempat warga negara bertempat tinggal di suatu. Jadi di suatu negara ada rakyatnya, ada wilayahnya, ada penghuninya, dan juga ada tempatnya untuk yang dihuni. Jadi wilayah tersebut, wilayahnya. Lah, kalau ada rakyatnya tapi tidak ada wilayahnya, nah bagaimana rakyatnya untuk bertempat tinggal ya toh? Jadi selain ada rakyat di unsur pokok suatu negara, itu juga harus ada wilayahnya. Nah, wilayah negara dapat berupa wilayah daratan, lautan, ataupun udara.
Dan adanya wilayah ini harus dapat dibuktikan dengan adanya batasan-batasan tertentu. Misalnya kalau Indonesia bertetangga dengan Malaysia, jadi antara negara Indonesia dan Malaysia itu harus ada batasan-batasan wilayah yang memisahkan atau yang membedakan mana negara Indonesia dan juga mana negara Malaysia, begitu. Sekarang di poin ketiga atau unsur pokok negara yang nomor 3, yaitu ada pemerintahan yang berdaulat. Nah, apa sih pemerintahan itu? Yaitu lembaga atau sekelompok orang yang merumuskan tujuan negara serta membuat dan melaksanakan aturan-aturan yang berlaku dalam suatu negara. Jadi rakyatnya bertinggal di suatu negara itu tidak boleh seenaknya sendiri. Jadi harus ada aturan-aturan yang dibentuk oleh pemerintahan itu tadi. Pemerintahan inilah yang bertindak atas nama negara untuk mewujudkan tujuan bersama seluruh warga Indonesia. Jadi suatu negara itu harus mempunyai tujuan. Nah, tujuan ini yang menggerakkan itu suatu pemerintahan yang berdaulat. Siapa yang menjalankannya? Rakyatnya yang tinggal di mana? Di wilayahnya itu tadi. Begitu. Dan yang terakhir ada pengakuan dari negara lain. Jadi unsur-unsur negara bukan hanya terdiri dari rakyat, wilayah, dan juga pemerintahan yang mengatur. Kalau tidak ada pengakuan dari negara lain, maka suatu negara itu tidak bisa dikatakan negara. Jadi harus ada pengakuan dari negara lain. Nah, peristiwa penting dan tonggak berdirinya negara Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, dengan adanya proklamasi tersebut, sebuah negara baru lahir. Nah, peristiwa tersebut segera disiarkan oleh para pejuang kemerdekaan pada saat itu ke seluruh Indonesia dan bahkan ke seluruh dunia. Diumumkan bahwa negara Indonesia ini sudah merdeka pada saat itu. Nah, tidak lama berselang kabar kemerdekaan Indonesia telah disebarkan ke seluruh dunia. Melihat berkembangnya baru tersebut, negara-negara di seluruh dunia segera memberikan dan mengakui bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Nah, bangsa pertama yang memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia itu adalah bangsa Palestina. Nah, itu 4 unsur yang harus dipenuhi dalam mendirikan suatu negara. Jadi harus ada keempat unsur tersebut, tidak boleh salah satunya dihiraukan. Oke, setelah kita mempelajari tentang unsur-unsur dari suatu negara, kemudian kita membahas tentang apa itu makna atau pengertian dari bela negara itu sendiri. Nah, di dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 di pasal 27 ayat 3 menyatakan yaitu setiap warga negara berhak bahkan wajib dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kita sebagai warga Indonesia itu wajib akan membela negara. Nah, apa sih makna dari bela negara itu sendiri? Yaitu bela negara adalah upaya untuk membela bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman dan tantangan. Makna bela negara merupakan bagaimana cara kita menjaga kelestarian adat budayanya, sosialnya, ekonominya, politiknya yang ada di negara kita. Dan ada juga yang mengatakan bahwa bela negara adalah suatu konsep yang melibatkan kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara terhadap negaranya. Nah, kalau di zaman sekarang itu udah bukan zamannya dimana kita membela negara dengan pakai bambu runcing atau misalnya dengan kita membawa bendera, kayak bukan eranya lagi begitu, bukan kayak pada zaman dulu. Nah,
Jadi membela negara, dalam konteks membela negara pada saat ini itu bukan berperang dengan bambu runcing, mengibarkan bendera ke sana kemari, itu bukan eranya kalau zaman sekarang, bukan zamannya. Nah, kalau di zaman sekarang membela negaranya itu dengan cara apa? Yang sudah saya sebutkan tadi, dengan misalnya melestarikan budayanya, menjaga keanekaragaman di Indonesia. Misalnya kalau kalian sebagai pelajar dengan mengkualitaskan generasi penerus bangsa dengan cara kalian belajar, dengan cara kalian disiplin, otomatis generasi Indonesia ke depannya berkualitas toh. Kalian kalau misalnya mempunyai suatu bakat, seperti halnya misalnya memiliki suara yang enak, kalian kembangkan bakat kalian ikut perlombaan misalnya dari antar kota, kemudian berhasil hingga mencapai antar negara misalnya, dan sampai membanggakan negara kita Indonesia. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh membela negara. Jadi seperti itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa bela negara itu merupakan tindakan atau suatu tindakan dengan profesi dan kewajibannya masing-masing. Jadi seperti contohnya profesi guru. Guru tugasnya untuk mencerdaskan atau mendidik generasi penerus bangsa. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh bela negara. Jadi bukan konteksnya itu bukan dengan membela dengan cara berperang dengan bambu runcing seperti halnya zaman dulu, akan tetapi sesuai dengan profesi dan kewajibannya masing-masing. Nah, itu pengertian atau makna dari membela negara atau bela negara. Nah, sekarang mengapa sih bela negara itu penting? Kenapa sih kita harus membela negara kita? Arti penting usaha bela negara yaitu yang pertama ada menjamin tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita menjaga ketegakan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara misalnya kita bersikap toleransi satu dengan yang lain, antara satu dengan yang lain, itu juga merupakan salah satu sikap kita atau membuktikan bahwa kita sudah membela negara. Nah, jadi jika seluruh warga Indonesia tidak menerapkan sikap toleransi, maka ketegakan negara Republik Indonesia, kesatuannya, ketegakan negara kesatuan Republik Indonesia tidak terjamin. Begitu. Itu di poin yang pertama. Yang kedua ada melindungi kepentingan bangsa dan negara. Jadi bela negara itu penting karena untuk apa? Karena untuk melindungi kepentingan bangsa dan juga negara kita. Dan juga selain itu juga melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan juga menjaga keamanan bangsa Indonesia dan wilayah Indonesia dari gangguan maupun ancaman. Menjaga kelangsungan pembangunan di Indonesia dan meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, seperti yang sudah saya contohkan. Misalnya ada sebuah pertandingan sepak bola Indonesia melawan Filipina misalnya, kalian menonton. Nah, ketika Indonesia menang misalnya 1-0, itu kalian bangga toh sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga Indonesia. Wah, Indonesia menang nih 1-0. Nah, kebanggaan kalian, rasa bangga kalian dikarenakan Indonesia menang 1-0 oleh Filipina. Nah, itu sudah membuktikan bahwa kalian sudah menerapkan sikap cinta terhadap tanah air. Jadi rasa itu tuh harus ditingkatkan. Oleh karena itu mengapa bela negara itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dan juga di Indonesia kita dilahirkan, di Indonesia
kita bertempat tinggal dan juga dibesarkan, serta di Indonesia pula kita mencari penghidupan. Jadi kalau bukan kita sebagai warga Indonesia, maka siapa lagi yang akan membela negara kita? Oleh karena itu sudah disebutkan dalam Undang-Undang NKRI pasal 27 ayat 3 bahwasanya kita sebagai warga negara berhak, bahkan wajib dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi udah ada di dalam undang-undang, tinggal kita sebagai masyarakat Indonesia untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Selanjutnya ada perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berdiri dan menjadi komitmen seluruh bangsa Indonesia untuk menjadikan negara maju berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, komitmen tersebut ternyata menghadapi berbagai ancaman dan gangguan, sehingga NKRI harus masih dipertahankan agar tetap utuh. Nah, gangguan dan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, di awal kemerdekaan, ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri setelah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Jadi kedatangan Belanda ke Indonesia itu menjadi ancaman di awal kemerdekaan Indonesia. Jadi Belanda sebagai salah satu anggota sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia. Mereka datang dengan membentuk Netherlandisch Civil Administration, yakni bisa disingkat sebagai NISA, dengan menumpang dalam Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI. Terjadinya pertempuran di Surabaya diawali kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu, bahkan hampir menghancurkannya. Kemudian untuk menyelesaikan insiden tersebut diadakan perundingan. Namun pada saat perundingan terjadi insiden Jembatan Merah, Brigadir Malabi tewas. Tanggal 9 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar pemilik senjata menyerahkan senjata kepada sekutu sampai tanggal 10 November pada jam 6.00. Nah, ultimatum itu tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Akibatnya pecahlah perang dengan menyusun organisasi yang diatur di bawah komando Sungkono. Bung Tomo melalui radio pemberontakan mengobarkan semangat perlawanan pemuda Surabaya agar pantang menyerah kepada penjajah. Nah, pertempuran ini merupakan pertempuran yang paling dahsyat yang menelan korban 500.000 orang. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda ini yang pertama, agresi militer 1 dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Indonesia mengadukan agresi militer ini ke masyarakat internasional dan akhirnya atas tekanan resolusi PBB akhirnya tercapai gencatan senjata. Nah, sedangkan agresi militer 2 dilaksanakan pada 19 Desember 1948. Diawali serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu.
Nah, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Nah, setelah Yogyakarta dikuasai Belanda, perlawanan bangsa Indonesia berubah strategi dengan cara perang gerilya. Kemudian perang gerilya. Salah satu perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat, sewaktu-waktu menyerang berbagai posisi tentara Belanda, baik di jalan maupun di markasnya. Nah, salah satu perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Perjuangan melalui jalur diplomasi. Yang pertama ada perjanjian Linggarjati. Nah, perundingan Linggarjati ini sendiri yaitu merupakan suatu perundingan antara Indonesia dan juga Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10 hingga 15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Nah, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan menghasilkan perundingan yang terdiri dari 17 pasal yang antara lain yaitu berisi sebagai berikut. Yang pertama, ada Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan juga Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat, biasanya disingkat oleh RIS. Dan yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negara Belanda sebagai kepala Uni. Dan berikutnya ada perjanjian Renville. Diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintahan Indonesia dengan pihak Belanda dan Komisi 3 negara yakni Amerika Serikat, Belgia, dan juga Australia sebagai perantaranya. Delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Dan isi perjanjian Renville ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintahan federal sementara. Yang keempat, Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Yang kelima, antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemerintahan umum untuk membentuk konstituante RIS. Yang terakhir yaitu yang keenam, tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda yakni daerah Kantong harus dipindah ke daerah Republik Indonesia. Nah, perjanjian Renville tadi itu berhasil ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville ini menyebabkan kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dan daerahnya semakin sempit. Nah, selanjutnya ada perundingan Romroyen. Pada tanggal 4 April 1949 yang dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Kohran, anggota komisi dari Amerika Serikat. Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Muhammad Rom. Dalam perundingan Romroyen, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Setelah tercapainya perundingan Romroyen yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1949, pemerintahan Republik Indonesia secara resmi kembali ke Jakarta. Selanjutnya disusul dengan kedatangan para pemimpin Republik Indonesia dari medan gerilya.
Nah, selanjutnya ada konferensi meja bundar yang biasanya disingkat sebagai KMB yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu Negara Republik Indonesia Serikat. Dan isi kesepakatannya yaitu yang pertama pembentukan Uni Belanda Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. Yang kedua, Soekarno dan Mohatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949 hingga 1950 dengan Muhammad Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri. Yang ketiga, Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat sampai dilakukan perundingan lebih lanjut. Dan yang terakhir ada pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negara Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Dan di pembahasan terakhir ada makna nasionalisme dan patriotisme. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nasionalisme terlebih dahulu. Makna nasionalisme yaitu memiliki makna yang luas dan kompleks. Jadi arti atau pengertian dari nasionalisme sendiri itu maknanya sangat luas. Namun secara umum dapat juga diartikan sebagai semangat cinta tanah air dan juga kesetiaan terhadap bangsa dan juga negara. Jadi seorang warga Indonesia memiliki sikap nasionalisme itu sangatlah penting. Nah, karena apa? Karena untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta agar dapat mendorong kemajuan bangsa Indonesia di berbagai bidang. Dan juga nasionalisme itu menjadi landasan bagi rakyat untuk berkontribusi dan membangun bangsa Indonesia agar menjadi lebih baik. Kemudian setelah nasionalisme ada patriotisme. Nah, apa sih makna dari patriotisme itu sendiri? Patriotisme merupakan semangat cinta tanah air yang diwujudkan dengan tindakan dan pengorbanan demi bangsa dan negara. Jadi bukan hanya sekedar ngomong doang, tapi ada bukti, ada tindakannya, ada pengorbanannya demi bangsa dan juga negara. Seperti mengikuti upacara bendera dengan khidmat, itu juga merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan lambang negara. Jadi buktinya atau tindakannya, pengorbanannya itu mengikuti upacara bendera dengan khidmat, itu salah satu contohnya. Dan juga menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, bentuk cinta kepada tanah air, menjaga lingkungan Indonesia, menjaga wilayah Indonesia dengan membuang sampah pada tempatnya, itu bentuk atau tindakan seorang patriotisme. Nah, di sini antara nasionalisme dan patriotisme itu saling berkaitan. Akan tetapi meskipun keduanya saling berkaitan, ada perbedaannya di situ. Nah, kalau nasionalisme itu merupakan ideologi atau keyakinan, identitas. Sedangkan patriotisme adalah tindakan dan pengabdiannya. Jadi nasionalisme itu bentuk ideologinya, bentuk identitasnya, keyakinannya diwujudkan atau tindakannya, pengimplementasiannya itu diwujudkan dengan sikap patriotisme. Nah, keduanya juga merupakan sama-sama penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita serta mendorong kemajuan bangsa kita di berbagai bidang dan juga untuk berkontribusi dan membangun bangsa kita menjadi lebih baik. Next, selanjutnya. Oke, saatnya tugas. Nah,
Di sini kenapa tugas saya taruh di akhir? Saya ingin tahu mana anak yang benar-benar menyimak video saya dari awal hingga akhir, mana yang tidak menyimak sama sekali. Makanya untuk tugasnya saya taruh di akhir. Untuk tugasnya sangat mudah sekali. Kalian hanya membuat sebuah konten, itu berupa video tentang bagaimana menurut kalian makna dari bela negara itu sendiri. Kan untuk bela negara kan maknanya sangat luas. Buktinya para ahli pun mereka berbeda pendapat. Nah, jadi pengertian dari atau makna dari bela negara sendiri itu sangatlah luas. Oleh karena itu menurut kalian pendapat kalian atau yang kalian pahami dari makna bela negara sendiri itu apa? Nah, itu saja yang akan kalian buat konten berupa video. Terus ketika videonya sudah jadi, kalian wajib upload di TikTok dan menandai akun MTS Miftahul Ulu. Oke, jadi itu saja untuk tugasnya. Oke, terima kasih kalian sudah meluangkan sedikit waktunya untuk menyimak video saya dari awal hingga akhir untuk menyelesaikan materi kita di bab 3 ini, di materi bela negara di mata pelajaran PPKN. Saya harap kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan, dan jika kurang paham bisa komen di kolom komentar. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang. Selamat berlibur, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.